wabarakatuh. Nama saya Fikri Gursriansyah dari Teknik Elektro Universitas Batam. Saya akan menjelaskan tentang pantulan gelombang berjalan. Pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Gelombang berjalan memiliki beberapa sifat berikut ini. 1. Dibiaskan atau refraksi. 2. Dibelokkan atau difraksi. 3. Dipantulkan atau refleksi. 4. Perubahan bentuk atau dispersi. 5. Digabungkan atau intervensi. 6. Polarisasi. 1. Dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan kondisi di mana adanya pergeseran arah rambat gelombang yang dikarenakan medium yang dilalui gelombang tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Yang kedua, dibelokkan atau difraksi. Difraksi pada gelombang berjalan merupakan proses terjadinya pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu dan akan semakin jelas terlihat saat celah yang dilewati semakin sempit. Yang ketiga, dipantulkan atau refleksi. Refleksi atau pantulan gelombang merupakan pembalikan arah rambat pada gelombang yang disebabkan adanya benturan dengan medium lain yang tak bisa ditembus oleh gelombang. Yang keempat, perubahan bentuk atau dispersi. Dispersi adalah terjadinya perubahan bentuk gelombang saat gelombang melalui media tertentu. 5. Digabungkan atau intervensi. Interferensi merupakan penguatan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan gelombang yang memiliki fase yang sama. Yang keenam, polarisasi. Polarisasi adalah proses penyerapan arah gelombang saat melalui medium tertentu. Pendahuluan. Salah satu penyebab kerusakan pada peralatan listrik disebabkan oleh fenomena alam, yaitu sembaran petir baik secara langsung maupun secara induksi. Ini menimbulkan tegangan lebih yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan peralatan untuk memproteksi peralatan yang akan dilindungi. Transformator daya merupakan peralatan penting di suatu gardu induk, karena lokasinya yang pada umumnya berada di luar ruangan. Maka transformator daya rentan terhadap gangguan yang diakibatkan petir. Guna melindungi transformator ditempatkan arrestor. Untuk mendapatkan unjuk kerja yang baik pada arrestor, jarak maksimum antara arrestor dan transformator hendaklah diketahui, sehingga arrestor mampu melindungi transformator dari tegangan lebih banyak akibat gangguan petir. Perlindungan gardu induk terhadap petir. Gardu induk merupakan suatu instalasi yang peralatan listrik yang terdiri dari sekumpulan peralatan listrik, diantaranya transformator daya. Umumnya terletak di ruangan terbuka, sehingga rentan terhadap sambaran petir. Pengamanan gardu induk menjadi hal yang mutlak agar GI dapat beroperasi sebagaimana fungsinya. Khusus perlindungan gardu induk terhadap sambaran petir terbagi dalam dua bagian. Pertama, perlindungan terhadap sambaran langsung. 2. Perlindungan terhadap gelombang yang datangnya dari kawat transmisi. Ketika petir menyambar pada suatu ujung saluran, gelombang petir yang merambat sepanjang kawat transmisi akan mengalami redaman dan distorsi yang disebabkan oleh korna, skin effect, resitivitas tanah, dan coupling. Rambatan ini disebut juga gelombang berjalan. Jika gelombang berjalan ini menemui sebuah titik peralihan seperti hubung terbuka, hubung singkat, ataupun perubahan impedansi seperti saat gelombang mencapai gardu, maka kondisi yang akan terjadi adalah sebagian dari gelombang itu akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan ke bagian lain dari saluran tersebut. Karenanya gelombang petir dapat dianalisa sebagai fenomena gelombang berjalan dan pantulan berulang. Sambaran petir sebagai gelombang berjalan. Spesifikasi dari suatu gelombang berjalan antara lain meliputi puncak crash gelombang, yaitu amplitude maksimum dari gelombang. Muka gelombang, yaitu dari permulaan sampai puncak dalam. Praktek ini diambil dari 10%.
Ekor gelombang yaitu bagian di belakang puncak. Panjang gelombang T2 mikrodetik. Waktu dari permulaan sampai titik 50% pada ekor gelombang. Polaritas yaitu polaritas dari gelombang positif atau negatif. Impedansi surya. Besarnya impedansi surya pada kawat udara dipengaruhi oleh ketinggian kawat di atas tanah dan jari-jari konduktor. Sedangkan besarnya impedansi surya pada kabel dipengaruhi oleh jari-jari isolasi, pembungkus kabel, jari-jari konduktor, dan permitivitas kabel. Lightning arrestor. Arrestor sudah dikenal sebagai salah satu alat proteksi petir. Fungsi utama alat ini adalah untuk membentuk jalur bypass di sekitar isolasi agar arus kilat segera mengalir ke sistem pentanahan sehingga tidak timbul tegangan lebih yang dapat merusak isolasi peralatan listrik. Prinsip kerja arrestor yaitu dalam keadaan normal, arrestor berlaku sebagai isolator. Dan saat timbul tegangan surya, alat ini berubah menjadi konduktor yang tahanannya relatif rendah, sehingga dapat menyalurkan arus yang tinggi ke tanah setelah surya hilang. Arrestor harus dengan cepat kembali menjadi isolasi. Umumnya arrestor dipasang pada setiap ujung saluran udara tegangan tinggi yang memasuki gardu induk. Karakteristik arrestor diantaranya adalah tegangan dasar yang tidak boleh dilampaui, dibatasi oleh arus, mempunyai batas termis. Jarak maksimum arrestor dan trafo daya yang terhubung saluran udara. Arrestor dan trafo terhubung melalui saluran udara dan transformator dianggap sebagai jepitan terbuka. Idealnya arrestor harus ditempatkan sedekat mungkin dengan trafo sejauh X meter. Yang terakhir, metode diagram tangga atau lattice diagram method. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa samaran petir akan dirambat sepanjang saluran. Transmisi membentuk gelombang dan gelombang berjalan di mana sebagian dari gelombang akan mengalami pantulan dan terusan. Untuk dapat mengikuti jejak gelombang-gelombang itu pada suatu interval waktu diperlukan diagram tangga. Dengan diagram ini dapat dilihat bagaimana posisi dan arah gerak dan tiap-tiap gelombang datang. Gelombang pantulan dan gelombang terusan berikut pengaruh redaman dan distorsi. Sekian dan terima kasih.